الفاتحة إلى سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاش والشيخ علي بن عبد الله البارش والشيخ عبد القادر الجيلاني وأصولهم وفرهم أجمعين، وثم سيدنا الحبيب علي بن حسن العطاس، وثم إلى رؤوس سيدنا الشيخ محمد متوالي شعراوي وأصولهم وفرهم أجمعين، وثم إلى رواية سيدنا الحبيب مقسم بن علوي السقاف والحبيب علي بن طه السقاف، وثم سيدنا الحبيب صالح بن عبد القادر الحامد والحبابة طلحة بنت محسن السقاف، وثم سيدنا الحبيب محمد بن عدرس السقاف، وثم إلى سيدنا الوالي محمد بن عبد الله السقاف، وثم إلى رواية سادتنا علي أبي علوي وسيدنا الهدي دارك وسيد سلطان النجاة والصالحين، وثم إلى رواية سيدنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، وثم إلى رواية من أمر هذا المسجد سابقا ولاحقا، وثم إلى رواية والدنا ووالديكم وأمتنا وأمتكم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. قولنا بسم الله الرحمن الرحيم. Perkataan kita mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim huwa yaitu al-isti'anatu bi qudratillahi, yaitu meminta bantuan dengan kemampuan zatnya Allah yang maha sempurna. Hina ketika nabda'u fi'lal asya', ketika kita memulai perbuatan segala sesuatu. Jadi kalimat bismillahirrahmanirrahim itu berarti meminta dengan kemampuannya Allah, minta bantuan. Idan falafdul jalalati Allah, kalau memang seperti itu, maka lafaz yang agung, lafzul jalalah, lafaz yang agung. Apa itu? Allah fi dalam bismillahirrahmanirrahim, dalam basmalah, maknahu artinya al-isti'anatu bi qudratillahi subhanahu wa sifatih, yaitu meminta bantuan dengan kemampuan Allah dan segala sifat-sifatnya Allah. Kemarin saya sebutkan Allah itu merupakan ismul jami'. Ismul jami', nama untuk keseluruhan, min jami'i sifatihi, min jami'i asma'ihi wa sifatihi, dari seluruh, ya, min jami'i asma'ihi wa sifatihi, dari seluruh nama-nama Allah dan seluruh sifat-sifatnya Allah. Jadi ketika kita mengucapkan bismillah, ada kalimat Allahnya di sana. Itu kalimat Allah yang ada dalam basmalah itu maknahu meminta bantuan dengan seluruh sifat-sifatnya Allah. Seluruh. Jadi seperti kemarin yang disebutkan, seperti kalau kita mengucapkan bismillah itu berarti kita seperti mengucapkan bi ismil qahar, bi ismil jabbar, bi ismi dzul jalali wal ikram, dzil jalali wal ikram. Jadi nama-nama Asmaul Husna itu kan terkumpul dalam kalimat Allah. Makanya ketika kita mengucap kalimat bismillah, ya, bismillah berarti dengan nama Allah, nama-nama yang lain tek 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 maksudnya. Faham ini? Litakuna aunan lana ala ma naf'al, agar nama-nama itu menjadi pembantu, sesuatu yang menolong untuk kita alama naf'al, atas apa-apa yang kita perbuat. Nah, lain kalau lafdul jalalahnya itu di hamdalah. Lakin idza qulna, tetapi kalau kita mengatakan alhamdulillah, ya, kita mengatakan alhamdulillah, fahiya asyuk wa fahiya syukrun lillah,
itu merupakan syukur kepada Allah ala ma fa'ala bina, atas apa-apa yang Allah membuat, memperkerjakan dari apa? Sesuatu pekerjaan lana untuk kita. Makanya kalimat urutannya itu bukan hamdalah dulu kemudian basmalah, bukan hamdalah dulu kemudian basmalah, tapi apa? Basmalah dulu, minta bantuan, baru ada perbuatan, mengucapkan alhamdulillah. Jadi sama-sama kalimat lafdzul jalalah, cuma lafdzul jalalah yang di kalimat bismillah itu adalah sebagai bentuk permintaan bantuan. Setelah mendapatkan bantuan dari Allah, kita berbuat sesuatu. Apapun itu. Makan, minum, baca Quran, sholat, ini semuanya kita laksanakan. Kemudian apa? Kita syukur atas itu. Apa? Alhamdulillah. Paham ya? Dzalika annana. Nah itu sesungguhnya memang la nastati'u. Kita tidak akan mampu an nuqaddima syukra lillah. Kita tidak akan mampu untuk memberikan keseluruhan syukur kita kepada Allah. Illa kecuali idza istakhdamana lafdzul jalalati al-jami'i likulli sifatillahi ta'ala. Kecuali kalau lafadz jalalah keseluruhan itu membantu kita dari semua, untuk semua sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi kita tidak akan mampu mengucapkan syukur sesungguhnya kepada Allah kecuali ketika kita menggunakan ismul jami'. Apa ismul jami'? Allah. Ketika kita mendapatkan bantuan berupa lafaz Allah dalam kalimat hamdalah, memenuhi segala apa-apa yang diberikan oleh Allah meskipun tidak bisa sempurna. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu ajarannya Nabi. Hamdan yuwafi, satu pujian yang memenuhi. Hamdan yuwafi ni'amahu, yang memenuhi nikmat-nikmatnya. Wa yukafi'u mazidah, dan yang memenuhi penambahan nikmat-nikmat tadi itu. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah ini tidak sama. Tidak bisa kita katakan, oh kita mendapatkan nikmat kemudian kita bayar dengan alhamdulillah. Lah, tidak bisa. Tidak bisa. Cuman semoga dengan kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan ini bisa memenuhi sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Paham? Dan juga penambahan syukur bisa melihat. Kemudian apa? Tidak dibuat rabun. Bisa mendengar, tidak dibuat agak tuli. Bisa hidup, tidak dibuat jantungnya sakit. Ngerti ini? Makanya Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah bukan cuma masalah hamdalah, masalah istighfar. Setiap istighfar yang kita ucapkan butuh istighfar lagi. Kita ucapkan butuh lagi. Karena apa? Yang memberikan ilham untuk kita mengucapkan istighfar itu siapa? Ya sudah, Allah itu. Yang membuat kita duduk sekarang ini siapa? Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, keluar ente. Allah tidak menghendaki, dikeluarkan oleh Allah. Paham tidak? Makanya idza anta fi ni'matin far'aha innal ma'asi tuzilun ni'am. Kalau kamu ini tengah dalam nikmatnya Allah, jaga nikmat itu. Jangan dibuat maksiat. Kalau digunakan sekarang diberikan kesempatan oleh Allah, hadir di majelis, diberikan kesempatan, tidak ada udzur sama sekali. Jangan disia-siakan. Karena kalau sudah disia-siakan, kalau sudah dikeluarkan oleh Allah, tidak akan bisa ente. Tidak akan bisa. Ngerti ini ya? Itu Pak. Li'annana nahmaduhu, karena sesungguhnya kita memuji dia Allah
ala kulli sifatihi, atas seluruh sifat-sifatnya Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah, bina, terhadap kita, pada diri kita, ya kan? Sehingga apa? Hatta, sehingga la naqul, kita tidak akan mengucapkan, oh jodoh-jodoh, ngucapinnya jangan panjang-panjang, tidak perlu ente ucapkan biismil qahhar, dengan nama zat yang maha memaksa, biismil wahhab, dengan zat yang selalu memberi, dengan nama zat yang selalu memberi, biismil karim, biismil rahman, tahu asmaul husna, ente baca semuanya 99, yuk kedawan, biismil farad, biismil hayyun, biismil qayyum, biismil tahu, biismil khaliq, biismil kada, wis, seolah-olah Allah mengatakan gini, sudah, jangan panjang-panjang, bismillah, selesai. Sebutkan juga di situ sifatnya bismillahirrahmanirrahim, minimal bismillah. Paham? Ngerti Pak? Nakulu kita mengatakan apa? Alhamdulillah, segala pujian memang haknya Allah, ala kamali sifatih, atas kesempurnaan seluruh sifat-sifatnya Allah. Ya. Memang makna Allah itu apa? Apa? Ismun ala wujubi jami'il kamalat. Allah itu adalah satu nama yang harus, tak ulangi lagi ya, Allah itu adalah nama yang harus untuk seluruh kesempurnaan. Makanya kalimat Allah tidak bisa disandang lain. Tidak ada yang bisa nyandang nama ini, tidak bisa. Karena tidak ada yang memiliki kesempurnaan secara utuh, secara hakikat, ya kecuali Allah. Tidak bisa digunakan yang lain. Gitu. Jangankan kepada Allah Subhanahu wa taala, atas Nabi Muhammad saja kita tidak bisa kok. Maksudnya tidak bisa. Lalu terus kenapa orang itu kok namanya Muhammad? Ya, ibaratnya itu ngambillah keberkahan dari beliau gitu. Atau jangankan Nabi Muhammad, atas Umar misalnya, nama Umar disamakan dengan Sayyidina Umar, ya udah iso. Tidak bisa. Kenapa kalau dinamakan Umar? Ya minimal, ya. Paham ini? Ngerti ya? Fayashmulu alhamdu, maka mencakup alhamdu. Apa itu? Kamalus sifati kulliha, yaitu kesempurnaan sifat-sifat keseluruhan semuanya. Wa hunaka farqum baina bismillah alladzi nasta'inu bihi ala ma la qudrata lana alaihi. Di sana ada perbedaan antara bismillah alladzi nasta'inu, yang kita meminta bantuan bihi dengan kalimat basmalah itu, ala atas mala qudrata lana alaih, apa-apa atas sesuatu yang kita tidak ada kemampuan atas apa-apa perbuatan tadi itu. Li'annallaha, karena sesungguhnya dia Allah, huwa alladzi sakhkhara, dialah Allah yang menjadikan, yang memudahkan, ulama fil qauni, segala sesuatu yang ada di muka dunia ini, seluruh ciptaannya, wa ja'alahu yukhdimuna, Allah menjadikan itu yukhdimuna, Allah menjadikannya untuk segala sesuatu itu menjadi pembantu kita. Ini secara umum loh Pak, ini secara umum, jangan ngomong kalau wali min auliyaillah ya, jangan ngomong. Ini secara umum. Secara umum Allah itu menjadikan di dunia ini bersahabat sama kita. Kenapa Allah tidak menjadikan udara itu penuh dengan debu? Tidak, dibuat oleh Allah, disaring, ada saringannya. Oh, ini tanahnya sudah lama tidak turun hujan, dikasih hujan. Oh, terlalu banyak hujan, diberikan matahari.
Oh, kalau kena panas terus bisa ini, diberikan waktu malam. Kalau malam terus sulit, diberikan matahari. Gitu. Ini secara umum. Jangan ngomong wali min auliyaillah. Jangan ngomong nabi. Jangan ngomong Nabi Muhammad, apalagi. Ini secara umum dikasih sama Allah. Sampai segala makhluk yang seharusnya bisa menguasai kita, justru kita bisa menguasai mereka. Itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ya itu Allah menjadikan. Wa baina alhamdulillah, dan antara alhamdulillah, fa inna lafdzul jalalati innama jaa huna linahmadillahi ala linahmadallaha, untuk supaya memuji, untuk supaya kita memuji kepada Allah ala ma fa'ala lana, atas apa-apa yang Allah telah berbuat untuk kita. Jadi kalau bismillah ini intinya minta bantuan, kalau alhamdulillah itu lafaz jalalah yang telah menjadikan kita berbuat. Ya. Doa minum bismillah. Selesai minum alhamdulillah. Adban furotan kan itu. Makan bismillah, akhir alhamdulillah. Berarti minimal bismillah, kemudian alhamdulillah. Minimal. Tuh. Fa inna lafdzal jalalah sudah. Faka'anna bismillah fil basmalati, maka seolah-olah kalimat bismillah dalam bismillah itu apa itu? Talabul auni minallah, meminta satu permintaan bantuan dari sisi Allah, bikulli kamali sifatih, dengan seluruh kesempurnaan sifat-sifatnya Allah. Wa ka'anna alhamdulillah, dan seolah-olah alhamdulillah itu fil fatihati, dalam kitab, dalam apa ini bacaan Fatihah adalah apa? Taqdimu syukrillah, sebagai bentuk penyodoran awal syukur kepada Allah bikulli kamali sifati, dengan seluruh kesempurnaan sifat-sifatnya Allah. Ya. Nah, sekarang gitu. Sekarang kalau sudah tahu ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sudah tahu ya, ini lamnya yang di bismillah itu untuk minta bantuan, lafdzul jalalanya Allahnya di kalimat hamdalah sebagai syukur kita setelah kita diberikan nikmat. Sekarang yang kedua, bismillah terus apa? Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Sama, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Antara Ar-Rahmanir-Rahimnya yang ada di basmalah dengan Ar-Rahmanir-Rahim yang ada di Fatihah. War-Rahmanir-Rahim fil basmalati laha makna, memiliki makna apa? Ghairur Rahmanir-Rahim fil Fatihah. Jadi pengucapan Ar-Rahmanir-Rahim dalam basmalah itu bukan sama maknanya dengan Ar-Rahmanir-Rahim yang ada di Fatihah. Lain yang ada di Fatihah. Fafil basmalati, maka kalau Ar-Rahmanir-Rahim dalam kalimat bismillah, hiya adalah apa? Bentuk apa? Tadzakkuruna. Apa itu? Bentuk tadzakkur, ingatnya kita. Tadzakkuruna, ingatnya kita birahmatillahi, dengan rahmatnya Allah. Wa ghufranih, dan pengampunannya Allah. Jadi gini Pak, supaya kita ingat bahwasannya Allah ini ngasih rahmat sama kita. Allah ini memberikan ampunan kepada kita apapun dosa kita. Beb, kalau itu Beb, masalah innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru ayyushraka. Untuk Allah itu diduakan, Allah tidak akan ngampuni. Ya apa itu? Itu makna ayat kalau dia meninggal dalam keadaan musyrik. Ngerti ya? Secara hukum gini Pak, secara hukum gini, Allah itu tidak bisa dipaten. Tidak bisa dipaten gimana maksudnya? Allah itu tidak bisa
untuk dikatakan orang yang sholat masuk neraka. Orang yang sholat masuk surga. Maaf, orang yang zina masuk neraka. Dipaten nggak bisa. Dipaten nggak bisa. Maksudnya nggak bisa dipaten gimana, Beb? Ini. Allah memasukkan, maaf ya, maaf. Jadi jangan diputus dulu, jangan diputus dulu. Allah memasukkan neraka orang yang sholat, apa? Mungkin. Allah memasukkan orang yang berzina ke surga, mungkin. Tapi Allah punya janji di sini. Janjinya Allah, innallaha la yukhliful. Allah tidak akan pernah bertentangan dengan janjinya. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bisa mematen Allah. Kalau kita katakan, pokoknya ana sudah Islam, ana sudah baca Quran, ana sholat, ana ini, ana itu, ana harus masuk surga. Lah, tidak ada. Ngerti? Karena kalau nanti kita paksakan seperti itu, bisa masuk apa? Jabariyah inti. Jabariyah itu apa? Akidah yang mewajibkan dalam zatnya Allah. Itu Jabariyah namanya. Kakinya. Faham ini? Jadi kalau Jabariyah itu gitu. Jabariyah itu gini, Pak. Pokoknya anak sholat harus masuk surga. Nah ini bertentangan sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau ini gini, Pak. Jadi tengah-tengah ini, Pak. Apa ini? Ma baina fartin wa damin labanan khalisan sa'ighan lisyaribin. Itu gambaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma baina fartin wa damin. Antara apa? Kotoran dan darah. Di dalam tubuh binatang itu ada kotoran, ada darah. Tengah-tengahnya itu apa? Labanan khalison. Ada susu yang murni. Susu yang bisa kita minum. Jadi kita hidup ini, Pak, semoga dijaga oleh Allah ya. Makanya kita minta betul-betul untuk tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, Pak, dak ekstrim ke kanan, dak ekstrim ke kiri. Ekstrim kanan misalnya apa? Kayak Jabariyah tadi itu. Pokoknya anak sholat harus surga. Pokoknya anak minum khamr harus surga. Pokoknya ini harus ini. Kita enggak. Kita melaksanakan perintah, selanjutnya terserah Allah. Atau golongan sayap kiri. Apa itu? Qadariyah. Lek Qadariyah, yo ana. Kenapa ini masuk surga? Ya ana emang. Kenapa ini bisa sholat? Ya memang ana berjalan untuk sholat. Kenapa ini bisa ke masjid? Ya ana pulang dari rumah, ngambil pakaian, manggil bekalan, ana berangkat ke masjid, ana taklim. Nah terus Allah nih, ana. Nah ini tambah ekstrim maneh. Jadi sing kanan glewar, yang kiri yo tambah ngawur. Kita tengah-tengah. Ya apa kita orang ini? Kewajiban kita apa? Taat ya. Urusan nanti masuk surga atau enggak bukan haknya kita. Lalu terus ya apa, Beb? Ya sudah Allah yang nentukan. Tapi kita punya prasangka kuat. Semoga dengan sedikit sholat kita ini, sedikit ibadah kita ini mendatangkan rahmatnya Allah. Gitu loh, Pak. Karena kalau enggak, Pak, diurut ini sama Allah. Ya apa diurut? Itu ngomong apa tadi? Ngomong apa? Anak kan sholat, harus masuk neraka, harus masuk surga, terjauhkan dari neraka. Oh gitu, ta'al. Ente sholat tadi, ingat gak masalah sholat? Apa yang dibaca? Apakah selama takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ente tidak ada kepikiran dunia sama sekali? Ayo. Bahkan dalam sholat itu, Pak, mikirkan surga itu tidak oleh. Bisa? Ya apa sampean? Ojo maneh mikir pasar.
Ojo maning mikir sepeda motor depan. Ayo apa sembahyang? Waduh wedi ilang aku. Jangankan itu. Mikir no surga itu tidak oleh. Allahu Akbar. Ini ya. Ya Allah, di surga nikmati iso ini. Tidak boleh. Ayo. Kalau inti katakan sekarang. Jadi gini Pak, jangan nuntut Allah. Sudahlah. Umat-umat yang terdahulu itu karena sering nuntut Allah. Sehingga mereka dipersulit oleh Allah. Sering Anda sampaikan cerita. Kenapa umatnya kita, umatnya Nabi Muhammad, alhamdulillah, umat yang marhumin, yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Kenapa? Karena kita tidak pernah nuntut, Pak. Tidak pernah nuntut. Kita tidak pernah ngomong sama Nabi Muhammad atau sahabat ngomong, Nabi Muhammad, kalau emang betul Allah itu ada, tolong gini-gini. Tidak ada. Tidak ada. Sayyidina Abu Bakar ditanya, Sayyidina Abu Bakar, kamu kenapa kok beriman dengan Nabi Muhammad? Jawabannya gampang. Ya anak mulai dulu jangankan omongannya, anak ngelihat wajahnya Nabi itu bukan wajah pembohong kok. Selesai. Iman pertama kali kok. Radhiyallahu ta'ala. Tidak pernah doa-doa Pak. Ya ada beberapa lah orang-orang Badui itu kan ada yang Pak. Ngomong gunung itu kan ada kan. Nabi, anak mau beriman, aku mau beriman sama kamu, asal pohon itu panggilan. Itu ada. Cuma aglabian enggak, kebanyakan enggak. Nabi di kono, oh gitu, iya, panggil. Gerak itu melaku, cek. Saya tidak puas loh. Ngomong apa aja nih? Si Badui ini. Ngomong apa? Suruh kembali lagi. Oh gitu, iya, balik. Ya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Itu sedikit minoritas kayak gitu. Mayoritas tidak ada, Pak. Tidak ada. Ente lihat sejarah. Ya apa? Jangankan sahabat. Lawang kafir itu lo musuhi Nabi Muhammad. Diwara ini, diwara itu, diwara ini, diwara itu. Kunci harta bendanya dititipno. Diceritani. Loh, ini kan ya apa ya? Ya itu masalah hidayah itu sudah itu. Anak sering cerita itu. Abu Jahal, Abu Lahab, dia tidak keluar kota kecuali apa? Bayar orang. Untuk apa? Untuk dengarkan apa-apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Nah, tidak seperti itu kok. Nyampaikan apa? Nyampaikan apa? Muhammad. Loh kenapa? Enggak, ikut ceritanya bener tidak bener. Loh mau iman? Ya mbu. Ayo loh. Makanya hati-hati. Nah, kita ini dibuat oleh wes Pak, ojo nuntut Allah. Kalau nuntut Allah ndak iso. Ojo nuntut. Ya Allah, anak kan baca Quran harus masuk surga. Sandili baca Quranmu iku. Hah? Apakah ente ketika baca Quran seperti Imam Ali Zainal Abidin sampai istighraq seperti itu? Ketika diceritakan tentang masalah neraka, ya kan? Sampai atapnya terbakar gini itu, merasakan bagaimana sakitnya, merasakan bagaimana panasnya api neraka. Apa seperti itu bacaan ente? Kok mentang-mentang? Itu. Makanya Pak sepurane sing akeh yo. Kita ndak akan bisa beli surga dengan sholat kita, dengan Quran kita, dengan taat kita. Terakhir yang kita minta apa? Ridhonya Allah. Ya Allah, masih sembahyang si akeh lali ini ya Allah. Mari sembahyang si lali ya Allah. Mari ini ya Allah. Tapi ana minta ya Allah bantuanmu. Ya iki. Dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Paham? Supaya kita ini mampu mendapatkan bantuan, supaya kita ingat rahmati Allah, supaya kita ingat pengampunannya Allah, hatta la nastahyi, sehingga kita tidak akan malu sama Allah, wala nahabu, kita pun tidak akan lari, anasta'ina bismillah, kita untuk meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, wala nahabu, kita tidak akan takut. Anasta'ina, kita meminta bantuan bismillah. In kunna qad fa'alna maksiatan, kalaupun kita telah melaksanakan maksiat. Kalaupun kita telah melaksanakan maksiat, kita tidak akan malu sama Allah. Kita tidak akan takut.
Karena justru dengan mendatangi Allah itu jalan untuk kita diampuni. Jangan lari dari Allah. Berbuat salah wajar seorang manusia. Setelah berbuat salah dijaga jangan sampai masuk kepada perbuatan salah lagi. Itu diberikan oleh Allah. Hei umat, ini inilah berikan. Itu Pak. Ngerti Pak? Falillahi subhanahu wa ta'ala yuriduna, maka dia Allah menginginkan kita, ya, maka dia Allah menginginkan kita annasta'ina, supaya kita minta bantuan sama Allah biismihi, dengan namanya Allah daiman, seluruhnya terus menerus fi kulli a'malina, di semua amal-amal perbuatan kita. Fa idza saqata wahidum minna fi maksiatin, maka jika salah satu dari kita jatuh, terperosok kepada perbuatan kemaksiatan, qala, dia mengatakan, kaifa asta'inu biismillah, bagaimana aku meminta bantuan dengan nama Allah, waqad asaituhu, sedangkan aku telah bermaksiat kepada Allah. Naqulu lahu, maka kita mengatakan kepada orang ini, udkhul alaihi, masuklah engkau subhanahu kepada Allah min babir rahmah, masuklah engkau kepada Allah min babir rahmah, dari pintu rahmatnya Allah. Fayaghfiru laka, maka dia Allah akan mengampuni kamu. Wa tasta'inu, dan engkau minta bantuan bihi dengan Allah, fayujibaka, maka dia Allah akan mengabulkanmu. Mana tadi itu? Bukan satunya. Doa itu mana? Dan ya, bagaimana yang disampaikan munajahnya oleh Habib Abdullah Haddad? Hah? Ini diantaranya. Lam azal bil babi waqif. Ya Allah, anak ini masih terus di pintumu, berhenti. Di pintumu ya Allah, aku ketuk ya Allah. Fadim Rabbi ukufi, maka langgengken wahai Tuhanku Allah, diamku di sini. Jangan sampai aku berbuat maksiat, justru aku lari darimu ya Allah. Jangan ya Allah, aku masih tetap banyak maksiat, banyak dosa, banyak kekurangan, banyak ini, banyak itu. Aku masih tetap berada depan pintumu. Berikan nikmat ini supaya terus ya Allah. Wabi wadil fadli akif, dan di satu lembah yang penuh pemberian Allah, berikan aku diam di sana ya Allah. Fa'adim, maka tetapkan Rabbi Tuhanku ukufi, diamku ini ya Allah. Jangan buat ya Allah, kalau kemarin anak belajar, sekarang enggak ya Allah. Na'udzubillah. Jangan buat ya Allah, kalau dulu anak masih sholat, sekarang enggak. Dulu mempelajari ilmunya Rasulullah, sekarang anak tinggalkan. Jangan ya Allah, jangan buat seperti itu. Jadi setiap perbuatan kesalahan yang kita laksanakan, bukan untuk supaya kita berani buat, enggak. Kita berusaha tergelincir masuk dari pintu rahmatnya Allah. Jadi iki ngeki obat tepak ngono Pak, ojo keliru. Jadi lek wis wong putus asa, ojo diceritain neraka. Percuma ana wis iki wis akeh dosane, ana gini, ana gitu. Memang kon iki di neraka jahanam kon. Loh, jangan, Pak. Stres dia. Ya ceritakan yang baik. Jangan takut, rahmatnya Allah akan diampuni ini itu. Tapi kalau ada orang nyepelekan syariatnya Allah, ojo dikei obat salah. Apa terawih? Terawih tidak wajib kok. Segampang lah mau Quran masuk wajib. Mau ditanyai lah mau Quran ini. Jawab, iya sholat terawih tidak wajib. Cuman itu untuk menempel kekurangan yang ada pada diri inti. Itu wis bener ndak? Wong kok ndak karu-karuan mau sembayangi. Itu obati. Kon keliru nggak obati? Iya bener memang. Memang kau ndak perlu terawih ndak apa-apa kok. Memang insyaallah rahmati Allah itu besar. Jangan. Ya keliru. Iki nggak obat keliru. Nah ini maksudnya gitu. Kalau engkau ada seorang mengatakan, bagaimana aku akan minta sama Allah sedangkan aku bermaksiat kepada Allah?
Aku jawab, kami jawab katanya beliau, masuklah kepada Allah dari pintu rahmat. Sampai tingkatan tinggi, sampai nanti di antara omongannya apa? Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu, ya Rabbi ma makna amal, ya Rabbi ma makna amal, wa kasbuna kullu zalal, lakin fi kalana amal, tuhyil idhamir ramah. Ya Allah, apa amal perbuatanku ini ya Allah? Semuanya sia-sia, tidak ada faedahnya ya Allah. Tetapi kami memiliki apa? Amal. Memiliki apa? Pengharapan kepadamu ya Allah. Meskipun kami maksiat, kami jauh. Di Ramadan masih maksiat. Di Ramadan masih ini. Di Ramadan masih. Tetap ya Allah, kami mengharapkan Engkau ya Allah. Tuhil idhamir ramah, yang akan menghidupkan kembali tulang-tulang yang hancur, remuk, berserakan. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Pak. Setiap harinya wiritannya la ilaha illallah 25.000, istighfar 25.000, sholawat 25.000. Bisa? Sik ngomong kayak ngono. Ya Rabbi ma makna amal wa kasbuna kullu zalal, lakin fi kalana amal tuhil idhamar roma. Ya opo, Pak? Dikei jam ditolak kok. Dikei jam ditolak. Dikei jam karo pecintai Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dikei jam. Dikei jam. Menini didelok. Iya. Iki jame mati tak kena. Sama temannya, sama muhibbinnya, pecintanya kira-kira. Loh, Anda Habib ini tidak mati. Cuman tiap hari perlu diputar. Kan jam-jam biyen lho, Pak. Otomatis diputar. Krek 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 krek. Enggak Rolex enggak. Apa katanya? Loh, berarti anak butuh ya? Tiap waktunya dia kan waktu untuk muter jam. Iya kan sebentar, Beb. Wis, tak terima, sekarang tak kembalikan lagi, terima kasih. Loh kenapa, Beb? Ana ndak ada waktu sudah untuk muter jam. Ya Rabbi mana amal wa kasbuna kullu. Ini Pak, omongan ini bukan sama beliau. Kalau jenengan iki. Itu loh, kalau sudah tingkatan tinggi, Pak. Kalau sudah tingkatan tinggi, mereka tidak melihat amal perbuatannya sudah, tidak ada nilainya nanti. Jauh sama Allah, jauh. Loh, ngomong ngono itu, Pak, dibarengi amal ibadah. Jok turu tadi. Kalau ngantuk wudu, ngarep turu. Paham ini? Ngerti ini ya? Paham. Sampai wis omongan yang lain, Sayyidina Abu Bakar Adawiyah. Aku masih dilebokon neraka, dua popo. Pokok Allah ridho karo. Tapi lek aku dilebokon surga, Allah ndak ridho sama aku, dua gelem. Tuh, sudah tingkat tinggi tuh. Ndak iso kon tiru iku. Semakin tinggi gitu, Pak. Lah kita orangnya pelan-pelan, Rek. Seibaratnya melaku, duduk melaku, tata maning sian. Teko melumah, belajar mengkurep. Lek langsung ngadeg, kelinges kon. Ono arek cilik kesuwen iki ngadegno wis. Ya metok, Pak. Nah, kita sama seperti itu. Gitu loh, Pak. Allah ngasih Ramadan, Allah ngasih duha, Allah ngasih Al-Quran, Allah ngasih wirid, Allah ngasih guru sama kita. Supaya apa? Kita tahu kapan kita butuh sama Allah, masuk lewat sini, masuk lewat sini, masuk lewat situ. Gitu loh, Pak. Faham ya? Ya Rabbi, apa? Ridha'uka matlubi ya Rabbi. Di antara perkataannya Syekh Abdul Qadir itu, ya Rabbi ridha'uka matlubi. Itu ridhomu itu yang aku cari. Tidak boleh apa-apa ya Allah. Tidak boleh apa-apa. Tidak boleh pamor wis. Tidak boleh ake-akean murid, tidak. Golek manfaat karo aku dhewe ya Allah. Tingkat tinggi. Makanya
Kalau justru orang itu mengatakan apa? Anak tidak bisa masuk masjid. Kenapa? Jiwa anak masih kotor. Loh, justru kotor mlebu masjid kon. Lek wis bersih mlebu pasar. Apa dakwah nek ngono? Loh, betul ini. Betul. Justru kotor mlebu masjid. Justru kotor datang ke tempat orang soleh. Justru kotor hadir pengajian. Justru kotor berangkat haji. Anak sih durung iso berangkat haji, awakku sih kotor. Loh, terus diterusno kotor. Itu loh. Ngerti ya? Semoga dirahmati oleh Allah. Ya. Wallahu yuriduna ayasta'in bismi daiman. Faidah kan sudah. Baik. Ya. Sampai pada wa anta hina tasqutu fi maksiatin. Ya. Maka jika engkau masuk dalam maksiat, Pak, sampai dikatakan apa? Allah itu lebih menyenangi kepada hambanya yang kembali kepada Allah, yang bertobat kepada Allah. Allah menyenangi, melebihi menyenangi seseorang yang kehilangan ontanya, kemudian dicari onta itu tidak ketemu. Setelah dia capek mencari onta tadi itu, ada orang mengatakan ontamu di sana. Dia menemukan ontanya, dia bahagia, senang. Allah lebih senang kalau ngelihat hambanya yang dia dulunya jauh kembali ke hadirat Allah. Allah bacanya minhum. Itu ya. Semoga dijadikan manfaat insyaallah umur kita. Amin. Kemudian tsumma qala al-Ghudi dikatakan waqtalafu hal naktubul malaikatu dzikrul qalbi. Apakah malaikat itu nulis dzikir hati seperti pelajaran kemarin ya? Hati itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fakila taktubuhu wa yaj'alullahu lahum alamatan ya'rifunahu biha. Malaikat itu menulis dan Allah menjadikan untuk mereka para malaikat satu tanda ya'rifuna biha, sehingga mereka mengetahui malaikat itu. Tahu. Oh, hamba iki atine dzikir. Berarti kalau urusan yang tidak dzikir, urusan hati tidak ada yang tahu. Kecuali siapa? Allah. Cuma masalah dzikir hati, Allah ngasih sesuatu di situ. Sehingga manusia malaikat ini tahu, oh ini makhluk tengah dzikir dengan hatinya. Tulis. Tengah ini tulis. Asli tidak iso. Urusan hati tidak ada yang tahu. Makanya kita orang tidak iso katakan, iko mencucut tok naku yo. Apa benci mbak aku? Ya enggak. Bisa juga sakit gigi. Ya kan? Bisa juga dia tadi itu apa masalah macamnya. Makanya kalau ketemu sama orang cari 1000 udzur, jangan langsung dipotong cedek kon harum ngene iki ngene musuhan. Nah. Kalau ucap karo wong wis. Assalamualaikum misalnya. Assalamualaikum. Ya, misalnya itu katanya beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin golek saya udzur. Mungkin dia lagi kepikiran. Mungkin dia lagi sakit. Mungkin dia gini, loh Beb, iki loh Beb, tadi, Assalamualaikum. Keto loh jelas-jelasan. Kok main ngos gini? Terus apa meneng? Loh, bisa juga rabun. Loh kan? Ya tapi ojo diomongin nang wonge. Hei, kon budek ya, ojo. Ya ojo, Pak, iku jenenge tukaran iku jenenge. Jadi udzur. Sehingga apa? Jangan sampai timbul suudzon. Soro, Pak. Soro, Beb. Ya soro le. Karena hadiahnya sor, lek gampang, hadiahnya kipas angin, lo kan gitu, paham ya? Wakila, ada juga pendapat apa? Layak tubunahu, tidak nulis malaikat, tidak iso, lianau layak tolak alaih, karena tidak ada iso delok, malaikat tidak delok, gitu ya. Apa itu? Ghairullah ta'ala. Selain apa? Allah. Urusan hati, Pak. Bisa, Pak. Urusan hati. Makanya sering kan, Nabi, Pak. Nabi itu
hati yang paling bagus, yang paling ini, yang paling semuanya itu Nabi. Tapi ngajarkan sama kita, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, tetapkan hatiku atas agamamu dan ketaatan. Itu bukan Nabi sebetulnya, itu ngajarkan sama kita. Karena hati itu katanya Habibullah Haddad seperti apa? Cepat perubahan, dikatakan kolbun, malik-malik. Itu lebih cepat berbaliknya hati itu daripada apa? Panci yang berisi air, dipanasi, kemudian apa ini? Apa ini? Mendidih. Kalau malik-malik, plok gitu. Plok. Baliknya air yang mendidih itu kan cepet Pak. Blep. Luwih cepet atine menungso. Makanya jangan sombong. Kalau masih bisa sholat, bisa Quran, bisa dzikir, bisa mempelajari ilmunya Rasulullah, jangan sombong. Kalau masih jauh, masih banyak maksiat, jangan putus asa. Ya. Ahbib habibaka yauman ma taka ayyakuna baghidaka yauman ma wa baghid habibaka yauman ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Cintailah orang yang engkau cintai itu sepantasnya. Ini selain Nabi loh ya. Selain Nabi. Cintailah orang yang engkau cintai itu sepantasnya. Bisa jadi nanti suatu saat dia akan jadi musuhmu. Ojo nemen-nemen. Nggak apa, cinta nggak apa. Tapi menyampaikan cinta, hati-hati ya, cok liru iki, hei, ngono, kon turu kok antemi ngono. Akhirnya salah kabeh gitu, ngono. Menyampaikan cinta, arti cintanya Allah ya, cinta kepada Allah. Kita orang nyampaikan, Syuf, ya Habib, anaknya cinta sama antum. Itu sunnah, Pak. Itu pacaran. Pacaran cinta itu. Ya Mu'ad, ini Nabi itu ngomong. Ya Mu'ad, inni uhibbuk. Nabi loh. Wahai sahabat Mu'ad, aku cinta sama kamu. Menyampaikan cinta, asalkan bukan haram loh ya, bukan haram. Itu sunnah. Jadi sampean kok mulai datang ke rumah ketemu istri. Dik, aku cinta mbek kon. Tapi repot Pak, engkau sampai ngomong ngono bojone bingung kan. Loh, opo Mas? Mulai biyen beda cinta mbek aku. Oh, dawa wis. Ya kalau memang mengambil risiko ya jangan. Paham ya? Tapi bencilah dia sepatasnya. Benci karena Allah, Pak. Ojo benci karena apapun, karena Allah. Karena bisa jadi nanti akan jadi orang yang ente seneng itu. Ya. Sahabat kan sering Pak gitu, Pak. Sahabat itu pernah Pak bopong Nabi apa itu? Lek jane wong Jawa iku nyanggong. Apa nyanggong ya bahasa Indonesia? Siap sudah, nggo belati ini. Nggo belati sudah. Pura-pura di belakangnya Nabi tawaf. Pura-pura ikut sama Nabi. Padahal mau bunuh Nabi. Ini orang ini dibayar sama satu orang yang di daerah lain. Dikatakan apa? Kau iso ndak bunuh Muhammad katanya. Siap. Tak ibal, iya, engkau tidak sampai seminggu oleh khobar kon, berangkat, ketemu Nabi, melok, Nabi tawaf, melok libur ini, malaikat Jibril mudun, Nabi Muhammad, itu orang di belakangmu bukan mau tawaf, dia mau bunuh kamu, dia bawa belati, gimana? Diselipkan di bajunya, noleh, guyu, dia yang guyu. Motor mana? Ente mau tawaf katanya? Iya Nabi. Di belakangku? Iya. Motor mana? Sampai ketiga kali, ente mau apa sama? Enggak Nabi. Ana mau ikut tawaf. Yang jujur. Enggak ikut tawaf. Di bajuku itu apa? Nabi Pak. Malaikat Jibril modun. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan dia Allah yang jaga kamu wahai Nabi Muhammad dari manusia. Ketika dengarkan ayat itu, Sayyidina Umar langsung ngadeg, ayo Nabi berangkat nang pasar saiki. Langsung dakwah di sana. Siapa yang macam-macam? Umar yang ngadepi. Oh no lho rek. Endi nek kene iku diape? Engko ana polisi loro nek ngono, ati teko pengajian padahal bingung.
HP ku murup, ono polisi. Lah polisi di pengajian kok. Kok wedi kon. Paham? Katanya Nabi, ketahuan wis meneng, ditokno bener belati. Kata si sahabat itu, belum sahabat ya, sudahlah ini. Wis aku kadung ketemu wis anis. Jadi si orang yang mau bunuh ini. Ana sekarang sudah ketemu, sekarang gini aja. Ana minta doakan Ana supaya cinta sama kamu. Supaya cinta sama kamu. Allahumma shalli alaihi wasallam. Apa katanya Nabi? Dekat. Dicekel dulu. Diucapkan doa sama Nabi. Katanya sahabat itu, demi Allah, tidak mengangkat tangan mulia Rasulullah dari dadaku kecuali Nabi menjadi orang yang paling aku cintai di muka dunia ini. Setelah sebelum nyampenya tangan tadi itu, orang yang paling aku benci di muka dunia ini ya Nabi Muhammad. Tapi setelah aku didoakan, diangkat tangannya, tangan mulia Rasul dari dadaku, tidak ada seseorang yang paling aku cintai di muka dunia melebihi Rasulullah. Sing koncoy loro ngenteni, Pak. Kan diwarai, ndak sampai seminggu itu dapat khobar. Kerungu khobar temenan. Khobar apa? Mesbul Islam. Di antara dua ini ngomong apa? Ini. Nah, anak ngomong apa kan? Loh apa? Anak ngomong, sebenarnya jangan dia yang berangkat. Kenapa? Orang itu kalau kelihatan mukanya Muhammad itu bisa beriman nanti. Sihirnya hebat. Loh ya apa sampean? Iku lah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Makanya hati-hati, Pak, jangan sombong loh, jangan sombong. Jangan ente katakan apa ini? Apa mabuk? Sana. Orang bertatu, sana. Jangan. Di Bani Israel pernah kejadian. Ada satu orang alim Bani Israel. Ada orang ahli maksiat, kesian. Kelihatan majelisnya dia ngeliat dari jauh. Ahli maksiat ya. Timbul perasaan ingin, tak lihat orang-orang yang hadir di sana itu kok nikmat ya hadirnya ya. Nyenengken, deket hadir di majelis. Sampai apa? Sampai terakhir dia kepingin duduk di sampingnya. Karena apa? Aku ingin berdekatan dengan orang yang dekat sama Allah. Supaya aku mendapatkan dari sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada dia. Niat baik. Tapi si alim mau apa? Apa ini? Orang ahli maksiat kok mau dekat sama anak? Tidak pantas. Jangankan dia murid anak, tidak pantas kok. Apa ini? Allah tidak terima, Pak. Allah tidak terima. Langsung oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh nyampaikan oleh Nabi di zamannya, sampaikan kepada orang yang alim tadi itu, dia akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dak manfaat ilmunya, dak manfaat zikirnya, dak manfaat apapun. Tapi sampaikan kepada dia. Karena dia sudah niat baik, mulai detik ini aku akan jaga dia punya hati dan dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Hati-hati. Jangan main-main deh. Jangan main-main. Nanti kelihatan ada orang misalnya taruh misalnya dia pakai tato gini, dia di masjid. Jangan ente katakan ini mau mencuri kotak. Hati-hati. Kalau ada sesuatu yang dituduhkan kepada orang atau dia sudah pernah bertobat, dia bertobat, disebutkan lagi, kon biyen lek mabuk ya apa, kon biyen iki lek zina ya apa, kon biyen. Dengarkan ya. Seseorang yang mengungkit kembali kejelekan seseorang padahal dia sudah bertobat, dia Allah bersumpah bahwasanya orang yang mengungkit tadi itu tidak akan mati kecuali dia akan berbuat maksiat yang dia laksanakan. Dia menuduh berbuat minum khamr, dia tidak akan mati kecuali minum khamr. Dia menuduh, dia mau menyampaikan kamu dulu pezina, dia tidak akan mati kecuali zina dulu. Semoga dijaga oleh Allah. Pokoknya hati-hati, jaga. Ini sampai zikir hati pun pendapat yang kedua mengatakan apa? Allah tidak memperkenankan malaikat nulis. Yang diperkenankan nulis langsung Allah Subhanahu wa taala. Itu. Paham ini? Tsumma qala Syekhuna An-Nawawi, guru kita Imam Nawawi mengatakan, qultu, katanya Imam Nawawi, as-sahihu annahum yaktubunahu. Ya, pendapat yang sahih, malaikat juga nulis amalan hati. Wa anna dzikra lisani ma'a huduril qalbi. Dan sesungguhnya zikir dengan lesan
tapi bersama hadirnya hati. Apa itu? Afdalu minal qalbi wahdahu. Lebih afdol daripada zikir hati tok. Tapi zikir lesan dengan hadirnya hati dua anggota tubuh kan? Hati kontak, lesan ngomong. Tapi kalau hati tok kontak sama Allah, lesan ndak. Imam Nawawi mengatakan mana yang lebih afdol? Zikir lesan dengan kuat hadir. Dengan lesan dan hadir. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.